Tapi walaupun sudah sekarang bisa jantan betul, belum totalitas begitu ya. Iya, benar sekali. Tapi memori dan gambaran masa lalunya masih cukup kental sebetulnya. Cukup kental, terbawa sekali. Pengen ngintip, Bang. Jangan dong. Jangan dong. Iya. Saya kadang kalau terbawa jadi gini, ngintip saja, nanti kita coba tutup gambarnya. Ya. Maksudnya terbawa seperti ini ya. Kok enggak dari tadi ya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Tak bosan teriring doa buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, rezeki yang membaik, dan semoga saja sehat selalu dan segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi. Mediumisasi kali ini kami akan menindaklanjuti tema yang lama tentunya sahabat ya. Kala itu di beberapa video yang lalu kami telah ngobrol dengan beberapa makhluk gaib yang konotasinya ada sedikit kelainan, kategori jenis banci sahabat ya. Yang pertama ada yang namanya Dea. Dia punya kawan akrab namanya si Putri. Dua-duanya sama seperti punya kelainan sahabat ya. Dan dia ini numpang tinggalnya sama si Putri menurut pengakuan daripada si Dea sahabat ya. Dan ada satu lagi yang namanya si Siti. Siti yang konotasinya menurut dia itu badannya gemuk, gendut, itu sudah menjadi kurus dan kembali kepada tabiat aslinya sebagai laki-laki sahabat ya. Begitu juga si Dea. Dia pun telah kembali menjadi sosok laki-laki ya. Tinggal si Putri sahabat ya. Putri konotasinya masih menjadi banci atau bencong menurut cerita, karena pada kesempatan kali itu pun kita pernah ngobrol ya. Ternyata menurut pengakuan dan cerita kala itu waktu kita mediumisasi, si Putri punya orang tua ya. Bapaknya atau ayahnya makhluk gaib itu pun dulu sebelum menikah katanya pun seperti itu sahabat ya. Konotasinya banci juga. Menurut cerita si Putri, ayah si Putri namanya dulu waktu masih banci itu si Yeni, biasa dipanggil Yeyen. Namun kalau siang dia punya nama yang namanya Yono sahabat ya. Nah, kita agak penasaran ya, karena si Putri belum kita kembalikan ke tabiat aslinya selaku laki-laki. Kita penasaran dengan salah satu daripada orang tua si Putri yang namanya Yono alias Yeni alias Yeyen, atau sebaliknya sahabat ya. Mudah-mudahan nanti yang bersangkutan berkenan untuk hadir dan bisa kita hadirkan guna untuk kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Pada kesempatan kala ini kita mediumisasi, namun tetap saya berpesan sahabat ya, obrolan yang terbangun ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Yang baik diambil, yang kurang pas kalau dirasa itu abaikan sahabat ya. Semoga kita semua bisa terhibur dan tambah wawasan ya. Mediator kemari saja Bang Bais ya. Nah, kemari. Kita mediumisasi lagi Bang Bais ya. Oke, bersiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Matanya Pak. Oh iya, gelap ya. Suka yang gelap atau yang terang? Yang terang. Yang terang saja. Terima kasih. Mohon maaf. Kenapa? Mohon maaf. Kok tak jadi? Terbawa. Oh, terbawa. Terbawa masa dulu. Oh.
punya masa lalu? Punya tentunya. Oh gitu ya. Oke. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh kita kenal? Tentu boleh. Iya. Dengan siapa ini saya Dengan ngobrol? Suyono. Suyono. Biasa dipanggil? Dipanggil Yono. Oh. Tadi cerita punya masa lalu. Itu rahasia atau bisa dibagi? Iya, dibagi pun tidak apa-apa. Oh iya. Sebelum dibagi kita ngobrol yang lain dulu. Tidak apa-apa. Iya. Bapak Suyono. Panggil Yono saja. Iya, ya. dipanggil Yono aja Iya. pun nggak apa-apa. Punya istri? Tentu punya. Punya anak? Punya. Oh iya, Nyok. Berarti sudah berumah tangga. Iya. Iya. Anaknya laki-laki perempuan? Anak saya perempuan. Perempuan. Oh, namanya siapa? Namanya Putri. Putri. Oh, perempuan betul atau jadi-jadian? Jadi-jadian. Kalau malam Putri, Oh. kalau siangnya Putra. Kok bisa gitu lah jadi-jadian? Yon. Sebenarnya ya mungkin akibat saya juga turunan saya. Oh gitu. Karena dulu bapak saya pun seperti itu. Oh gitu. Apakah itu masa lalu Yono? Tentu. Iya. Kalau boleh tahu dulu, Yono memang begitu. Iya dulu, alah bahasanya banci saya Oh dulu. gitu. Iya. Kalau siang jadi-jadian, malam betulan. Oh kebalik ya. Nah, kalau siang ya betulan, Lah. kalau malam baru jadi-jadian. Jadi-jadian. Gitu aja. Emang. Gitu aja kok bingung-bingung. Iya. Itu bisa berhenti, itu keinginan sendiri atau bagaimana ceritanya gitu loh? Karena keinginan sendiri. Oh ya udah bosan. Sudah bosan pun tentu Bosan. iya, karena ya tidak mungkin hidup seperti itu aja. Iya. Iya. Kalau untuk anak Yono masih seperti itu sampai sekarang? Masih. Oh, iya. Anak saya. Dinasehatin pun tidak bisa. Padahal sudah sering saya ejek-ejekin juga. Oh, ngejeknya cemana? Saya ejek-ejekin gemulai begitu. Oh, gemulai. Yono masih gemulai enggak? Oh, tentu mohon maaf, mohon maaf. Tentu tidak. Oh, tidak. Sudah tidak lagi. Kalau dulu ya Kadang-kadang masih mau terbawa gitu ya. masih mau terbawa itu kadang itu susah kan, tidak hilang total seperti itu. Penyebabnya apa itu? Nah itu yang saya tidak tahu. Memang tidak bisa hilang total. Iya, iya. Kadang masih terbawa sedikit-sedikit tapi nggak banyak, sedikit aja. Iya, iya, iya. Anda penasaran nggak kenapa sekarang ada di sini? Iya tentu penasaran kenapa kok saya dipanggil kemarin nggak biasa-biasanya gitu. Padahal kita belum pernah jumpa ya. Nah benar sekali. Iya. Sebetulnya begini kronologinya. Sebelum ini saya pernah ngobrol sama anak Anda. Tuh si putrinya. Iya. Pernah Pantas. ngobrol. Jadi dia cerita punya ayah yang ya bisa menjadi contoh katanya dulunya. Bukan gitu. saya mencontohkan, karena dulu saya mengajar kelas tari. Begitu. Jadi Iya, iya, iya. karena kemungkinan dia terlalu terbawa suasana, Menjiwai betul menjiwai betul, jadi Kebablasan. kebablasan. Padahal sudah saya nasihatin, padahal ibunya pun cerita juga kalau bapaknya dulu pernah seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi Yono sendiri punya anak laki-laki yang seperti itu. Anak perempuan. Kalau malam, Kalau malam. kalau laki-laki baru siang. Iya. Ya, nggak bisa dinasehatin. Ada perasaan bangga atau gimana? Lo bangga dari mana? Mana tahu. Itu bukan suatu pencapaian. Oh iya. Aduh. Mana tuh mewarisi? Tidak. Tabiat tidak bangga. Tidak bangga sama Biar kami sekali. tahu gitu loh. Mana tahu. Cuman kelebihannya tidak minta orang tua lagi. Itu kelebihannya. Udah mandiri, bisa Sudah usaha, mandiri. Ya saya tidak tahu usahanya apa. Ya, itulah yang saya. Nggak perlu ditanya. Ya, saya pun Mandirinya sebenarnya itu- tahu tahu. itu ya usahanya seperti itu. Oh iya. Ya. Saya pun merasa berdosa jadi orang tua. Merasa Mencontohkan berdosa tidak dan bersalah gitu ya. bersalah sekali. Iya. Betul. Cerita si Putri katanya ada kawannya yang numpang. Oh si Dea. Dia. Iya. Ada namanya temannya si Putri, pernah diajak ke rumah, yaitu namanya si Dea, numpang tempat tidur, tidur dengan di rumah saya. Iya. Dia apa Deo?
Kalau siang Deo, kalau malam Dea, kalau malam Gitu. bikin selera aja. Hampir sama perempuan. Oh iya, Nyo. Oh, jadi bisa membedakan gitulah Iya. Yono ya. Kalau kawan ini gimana ini? Kalau ditengok coba kemari, Bang. Kira-kira kayak anak Yono atau enggak? Oh tidak, ini seperti anak jalanan ini. Oh iya. Anak jalanan yang dibuang. Gitu. Jadi si Putri seperti itu ya. Itu yang saya sesalkan lah sampai sekarang. Menurut Makanya. cerita si Putri dan Anda pun tadi menjawab salam saya, berarti Muslim dong. Tentu Muslim saya. Harusnya ya dibina betul lah anak Ya ini. itu makanya. Apa ketidakmampuan guna untuk membina anak secara totalitas supaya menjadi jati diri yang sesungguhnya? Ini yang saya bingungkan ini. Melalui omongan, menasihati saya sudah. Enggak mungkin saya menasihati sambil memukul, kan enggak mungkin. Kalau saya terlalu keras nanti kepada anak, nanti anak pergi dari rumah, kita juga yang susah. Gitu. Tapi hari-hari pulang itu Hari-hari tentunya pulang. ya. Walaupun sering keluar malam, pasti pulangnya ke rumah. Iya. Putri dulu pernah cerita kepada saya, dia punya 2 kawan akrabnya, satunya lagi si Dea, satunya lagi Siti. Benar. Pertanyaannya, Siti pernah datang nggak ke tempat? Jarang sekali datang. Tapi pernah datang? Pernah. Apakah betul dulunya itu gemuk dia? Oh tentu. Oh iya, selera betul nggak? Oh ya enggak. Mudah banci, gendut. Tapi sekarang dia udah enggak kok. Oh iya. Iya. Oh ya malah bersyukur malah. Iya. Kalau bisa Putri pun seperti itu. Iya, udah kurus. Si Siti itu kan si Ucil. Beratnya aja 200-an. Iya benar sekali. Kadang kalau masuk ke rumah itu sengnya bergetar semua. Oh, iya. Dindingnya bergetar. Seperti raksasa gitu Seperti ya. raksasa. Makanya kalau sudah seperti itu ya maka bersyukur kita, alhamdulillah. Cuma kan dia non muslim. Iya betul. Ininya yang sudah muslim melanggar aturan. Iya. Si Dea pun nah, gini. Sebelum ini kami pun ngobrol sama dia juga. Hitung 2 kali lah kami jumpa bareng Dea. Oh bertemu dengan Dea. Iya. Dia pun ngikuti juga jejak si. Iya betul sekali betul. Oh iya. Iya. Oh pikir mengikuti jejak si Putri. Rupanya mengikuti jejak si Siti. Oh pantas nggak pernah nampak ke rumah lagi. Memang sepulang dari sini dia agak malu kalau mau terus numpang di tempat Putri. Malah itu yang saya harapkan. Seharusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk si Putri. Seharusnya Putri bisa melihat, kawannya bisa kok dia nggak bisa gitu loh Pak. Gitu ya. Si Deanya atau si Deo lah merasa segen dan malu untuk numpang terus di situ setelah menjadi laki-laki seutuhnya. Itu Waduh, sangat disayangkan kalau bisa dia terus di rumah. Jadi kan kalau dia terus di rumah kan si Putri nggak nyaman. Bisa-bisa kan dia harus ikut si Deo malah jadi laki-laki. Saya pun orang tua pun ya nggak bisa bicara apa-apa lagi kalau udah seperti itu. Jadi Yono, kalau bisa digambarkan hari-hari si Putri saat di rumah itu gemulainya itu seperti apa? Oh ya gemulai banget. Coba kalau dicontohkan. Oh, aja. jangan. Soalnya mau gini aja dari tadi. Enggak, mas itu tadi saya keceplosan, maksudnya kelewatan. Jangan, nanti saya takut terulang. Oh iya, saya enggak berani. Saya sangat alah. Mohon maaf ya. Iya ya. Kayaknya nyaman yang seperti ini atau nyaman Ya yang nyaman seperti seperti ini aja. Oh, iya, kalau seperti dulu, maksud saya sering maksudnya sedikit terbawa, suka terbawa gitu. Nggak bisa melupakan sepenuhnya gitu. Gitu. Karena nikah kan nggak kemauan saya juga. Nikah jadi, kan kemauan orang tua saya dijodohkan dengan istri saya. Jadi andai kata tidaklah terjadi perjodohan masih seperti ini. Lah ya masih. Iya masih. Kalau nggak dijodohkan, cuman kan sudah menikah, saya pun merenungi nasib, Gitu, ya ya. kan, mau dibawa kemana hidup ini, gitu. Setelah menikah, awal-awal menikah saya masih mau, Pak. Masih mau gemulai. Masih mau melakukan hal yang seperti itu. Iya. Setelah saya pikir-pikir panjang lebar, ternyata sudah cukup
seperti itu. Saya sudah cukup, saya punya istri, saya pun juga pengen punya keturunan. Walaupun membangkitkannya susah. Gitu. Ya. Membangkitkan susah membangkitkan semangat. Tidak membangkitkan itu. Iya. No. Ternyata punya masa lalu itu ya. Tapi walaupun sudah sekarang bisa jantan betul, belum totalitas begitu ya. Iya, benar sekali. Tapi memori dan gambaran masa lalunya masih cukup kental sebetulnya. Cukup kental, terbawa sekali. Pengen ngintip, Bang. Jangan dong. Jangan dong. Iya. Saya kadang kalau terbawa jadi gini, ngintip saja, nanti kita coba tutup gambarnya. Ayo. Maksudnya terbawa seperti ini ya. Kok enggak dari tadi ya. Persis seperti Putri ya. Iya, kadang ya gitu. Enggak bawa wig, lupa. Enggak bawa wig ya. Itu pakaian laki-laki lagi. Kayak ikan lumba-lumba. Kayak ikan lumba-lumba seperti ini. Malah kok saya sering seperti ini ya, Pak ya? Dulu seperti ini ya. Malah enak seperti ini loh. Iya, sebetulnya enak gini. Ya enaknya seperti ini, enaknya kayak gini aja. Gini loh. Jadi kalau gini namanya pakai nama yang mana? Namanya Yeni dulu Gitu ya. Tapi ini pahami Yen, bukan dalam rangka saya suka Yeni seperti ini. Ini hanya kita coba. Ya kalau bapak nggak suka nggak mungkin dijadikan loh. Ini supaya nggak penasaran bagaimana masa Oh iya ya. Iya, hanya itu dalam rangka. Nanti setelah kita ngomong panjang lebar, jadi Yono lagi. Oh ya nggak apa-apa lah. Ini pun ya jadi kembali seperti ini pun nggak apa-apa loh. Saya malah seneng. Ngobrol-ngobrol dulu, coba cerita Bang, gali masa lalunya Bang. Dulu sering mangkal juga. Ya sering dulu mangkal aku. Jadi kalau seperti ini aja pulang kompak lah sama si Putri. Kompak sama anakku. Malah seneng dia. Malah seneng. Mamanya enggak seneng. Karena aku gini pun karena orang tua juga. Orang tua pun dulu kayak gitu. Orang tuamu? Iya, yang bapak. Loh, jadi ngajari anaknya, aku ngajari anakku seperti itu loh. Jadi terahnya memang kayak gitu. Lah keturunannya memang kayak gitu loh. Nama bapaknya Yeni siapa? Nama bapaknya Yeni, Suyoto. Gini juga dulu. Masih hidup sampai sekarang. Masih lah. Kalau nggak masih hidup nggak mungkin. Iya. Jadi kakeknya Suyoto itu bapaknya Suyoto gini lagi. Lah sama. Loh, terahnya seperti itu memang. Lah memang keturunannya seperti itu loh. Tapi setelah menikah jadi laki-laki. Iya, semua gitu, semua jadi laki-laki sampai ke saya. Saya keturunan keempat. Keturunan keempat. Mungkin 7 turunan habis sudah nggak ada bencong-bencong lagi. Nama kakek masih ingat juga? Oh ya enggak lah, udah nggak ingat nama kakek. Jadi sampai bapak aja Suyoto. Iya, bapak Suyoto, kakek udah nggak ingat namanya. Malah nyaman kayak gini ya. Loh, malah nyaman. Gak usah dipulangin lah Pak, lagi ini aja lah. Biar pulang langsung mangkal ini. Loh, mangkal di mana? Bulan puasa. Oh iya, bulan puasa ya. Ya udahlah. Ya nanti kalau gini aja dipulangkan ya sama istrinya pegatan. Oh iya, jangan dong. Masa mau di apa? Ini ngomong-ngomong nama om ini siapa? Suroto. Loh, Surotong. Suyono, Suyoto, Surotong. Kok hampir sama ya? Cuman nggak kayak kami loh. Iya. Memang nggak kayak kalian. Ya memang iya loh. Bajunya laki-laki lagi. Nggak apa-apa loh. Oh iya. Ya udahlah. Ini kan apa-apa. Sementara aja. Ya, sementara aja. Kepengen ngelihat yang dulu ya kan. Yang dulu pun kayak gini lah. Dulu?
Imbang si Putri lah berarti ini. Oh ya enggak lah. Lebih mantap yang ini. Lebih gitu. mantap aku lah yang profesional. Apalagi dipanggil siapa? Suyoto suruh kemari juga lebih mantap Suyoto. Jangan. Bahaya kalau Suyoto maunya nyosor aja. Bahaya itu, jangan dipanggil. Iya. Itu lebih bahaya itu. Bapaknya Suyoto itu sekarang udah berapa usianya? Oh ya bapak ya usianya udah 6.000-an. Udah 6.000. Udah tua lah, nggak mungkin lah dipanggil. Maksudnya dipanggilnya bisa, cuman untuk kembali seperti dulu ya nggak tahu lah. Jadi keluarga memang terahnya gitu ya? Iya, keturunannya. Lebih nyaman gini? Ya nyaman gini. Bahaya juga. Ya bahaya lah kalau diginiin terus. Orang kamu yang mau kok. Tadi bapak itu tadi Mangkal ya? Mangkal. Maunya jadiin seperti ini. Nanti heran lah begitu pulang, bapakku kok kayak gini, kata si Putri. Ya kembali seperti dulu. Teman kita CS. Mangkalnya sama nanti. Malah gawat, malah bapak sama anak. Ayo Pak. Ya nggak apa-apa. Menikmati seperti ini. Ya menikmati loh Pak lo. Suyoto nama kakek. Itu namanya? Ini nama Surotong. Dia pun bisa seperti itu. Oh iya. Coba kalau nggak percaya, tanya. Coba lah. Coba bisa nggak seperti ini? Alah malah keculek. Nggak bisa dia Pak. Nggak bisa. Dia pura-pura nggak bisa. Oh ya, padahal bisa. Ya tanya sendiri lah. Oh padahal bisa. Bisa. Surotong. Surotong. Oh iya Surotong. Siono Surotong. Cak tanya nanti sama si kenal sama Surotong. Oh ya nanti aku tanya ya. Kenal nggak sama Surotong? Om Surotong. Orang nggak pernah dipanggil kok ya pasti kenal lah. Bapak ini tadi bilang udah pernah manggil Putri, berarti kenal lah sama Om Surotong. Ya, pernah ngobrol kami. Kalau jumpa Om Surotong lari dah. Loh kenapa gitu? Karena waktu kemarin semalam ada berondong yang pantas. Jadi gini, Yoto itu siapa namanya? Yono. Oh Yono. Yoto bapaknya. Iya. Yon. Tujuan saya menengok kilas balik masa lalu Yono itu guna untuk sedikit mengerti saja. Iya, nggak apa. Namun ada alasan yang lain, Yon. Tadi kan Yono walaupun sudah jadi laki-laki betul, sudah menikah dan sudah punya anak yang kebetulan mengikuti jejaknya, masih sesekali terbawa. Setelah ini nanti hari-hari sudah nggak bisa terbawa seperti ini lagi. Iya mudah-mudahan lah. Pun nggak mau lupa seperti ini aja. Maksudnya mau berubah total. Ya, coba ulang lagi, mau berubah? Mau berubah total. Udah kita buang itu tabiat itu semua. Berubah total. Iya. Udah nggak bisa lagi kayak tadi. juga kayak tadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Yono, ya mohon maaf, mohon izin, bukan berarti kita main-main, namun ya mungkin agak main-main, kepingin tahu apa-apa, biasa seperti itu. Semoga pertemuan ini ada hikmah dan nanti bisa memberikan contoh yang baik supaya mata rantai kebiasaan seperti itu tidaklah terus turun menurun nanti. Oh iya. Tujuan saya seperti itu. Tapi Yono sendiri berharap betul Putri kepingin. Tentu berharap dia berubah. Berharap berubah ya. Harapannya itu nunggu setelah menikah atau sebelum menikah? Harapannya ya kalau bisa sebelum. Kalau sesudah pun tidak apa-apa, sebelum pun tidak apa-apa. Gitu, ya. Yang penting bisa berubah. Gitu. Ya walaupun nggak berubah jadi laki-laki, pinomat berubah jadi bencong. Maksudnya berubah jadi laki-laki. Jangan jadi bencong. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan kalau kami lapang waktu kita ajak ngobrol lagi si Putri. Tidak apa-apa.
Mana tahu ada jalan guna Iya. untuk dia bisa diluruskan. Ada rasa kepingin gitu. Jadi bukan marmut. jadi laki-laki loh. Iya lah. Om Surotong. Om Surotong. Iya. Dada saja. Jadi Yono, ada menyesal nggak jumpa dengan kami Oh, atau saya tidak ada. malam ini? Malah senang. Tabiat saya yang tadi hilang malah. Itu yang saya kepingin hilangkan dari dulu ya, Iya. supaya nggak terbawa, sering terbawa. Takutnya kumpul keluarga terbawa. Iya. Nah, malah kita susah. Agak bikin malu gitu ya. Justru itu yang saya pikir-pikirkan. Malah. Karena hal-hal seperti itu memang kayaknya ya kurang bagus lah. Iya, betul sekali. Karena kalau kita jadi laki-laki ya laki-laki betul. Iya. Kita mau jadi perempuan yang Yang betul-betul perempuan. Iya. Jangan perempuan yang betul-betul laki-laki, itu yang bahaya. Laki yang betul-betul perempuan ya, seperti anak saya. Jangan jadi contoh yang seperti itulah. Iya. Ini Yono, nama ayah Yono tadi Suyoto. Suyoto, nama kakek Yono Nah, ya lupa. lupa. Kok bisa Sudah lupa ya? wafat. Udah wafat ya. Kalau kita tengok-tengok pelan-pelan, kayaknya namanya Yatno. Suyatno. Kok semua pakai su ya? Suyatno, Suyoto, Siono. Nah, bahaya ini. Iya. Nanti coba tak tanya bapak. Iya. Bapak masih hidup kan? Masih. Walaupun sudah tua ya. Walaupun sudah tua. Masih kebawa juga enggak? Masih. Oh udah. Oh enggak. Udah tidak bersih, tidak terbawa. Udah total lah ya. Sudah total. Seiring berjalannya waktu. Umurnya udah ribuan lah tentunya ya. Seharusnya sudah malu dia punya cucu kok masih terbawa. Iya. Tapi walaupun seperti itu, yang terpenting begini, bila mana pernah menyadari adanya tabiat kebiasaan jalan hidup yang kurang pas atau salah, Yono, ya tidak ada salahnya kita bertaubat kan? Iya, benar sekali. Iya. Bertaubat dan semoga mata rantai lagi-lagi saya ulang balik supaya tidak terus berkelanjutan. Itu. Jadi kalaulah Yono punya anak namanya Putri kalau malam, kalau siang namanya Putra. Putra. Belum tentu nanti anak si Putra ini gimana. Iya, betul sekali. Itu yang saya takut. ke cucu namanya kan. Itu. Andai kata cucunya gitu juga, gimana solusinya? Jangan-jangan andai kata si cucu ini punya anak jadi buyut gimana juga. Begitu. Jadi Yono, ini malam kan sudah ngobrol bareng kami, kita sudah kenal, itu. Tentunya. Makasih atas kehadiran dan sama-sama. obrolannya. Bukan tujuan kami menyinggung dan kepingin mencampuri kehidupan pribadi Yono. Dalam rangka kita ya supaya mengenal. Kita kan sebetulnya bersaudara sama Muslim. Iya, benar sekali. Itu diikat oleh satu jalinan akidah. Ya, sudah sekayaknya saling mengingatkan dan menasehati. Benar sekali. Kesannya kan saya datang kemarin kan malah bagus. Tabiat saya hilang ya, seperti itu kan. Karakter-karakter sisa masa lalu coba untuk dibersihkan. Ya, Karena Om Surotong ya. Karena kan cerita Putri sesekali katanya ayahnya masih mau terbawa gemulainya. Gitu. Iya, benar sekali itu memang. Itulah yang memotivasi atau melatar belakangi saya agak penasaran. Cobalah kita tengok, kita tinjau apakah betul cerita si Putri ini. Gitu. Ternyata memang iyo, kan? Masih terbawa. Itulah kadang kehidupan gitu ya. Oke lah, makasih atas obrolannya ya. Iya, salam sama-sama. buat istri tercinta. Iya. Kala itu saya pernah bertanya sama Putri, siapa nama ayahnya? Sebut namanya Yono. Dulu punya masa lalu kalau malam namanya Yeni, suka dipanggil Yeyen. Sekarang saya bertanya kepada Yono, selaku suami, punya istri kan? Tentu. Siapa nama istri tercinta Yono? Nama istri tercinta Retiningsih. Oh, Retiningsih. Oh, iya. Perempuan betulan? Nah, ya perempuan betul. Tak mungkin saya punya anak dari belahan bambu. Oh iya. Buktinya sudah keluar Putri gitu ya? Buktinya sudah keluar Putra. Oh, Putra. Siapa namanya tadi?
Reti Ningsih. Reti Ningsih. Iya, cantik dia. Oh ya tentu. Iya. Cantik. Secantik apa itu? Oh ya secantik maksudnya secantik itu. Cantik Reti Ningsih lah. Iya, masa secantik Putri kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadi rencananya mau nambah anak lagi enggak ini? Nah, kalau diberi rezekinya ya saya nambah. Oh, tapi masih rajin. Masih. Iya. Masih rajin saya. Rajin bekerja maksudnya Rajin loh. bekerja pada malam hari. Siang malam lah. Kalau siang nyangkol apa Iya. gimana? Kalau siang nyangkol, Kalau kalau malam? malam saya dicangkol. Oke lah, Yono. Seloro, canda Tidak kita lah ya. apa-apa, tidak biasa seperti itu. Iya. Obrolan orang dewasa. Ya Allah, Om dewasa. Sorotong sudah dewasa. Masih 17 tahun ini sekarang. Oh, 16 tahun. 16,5. 16,5 kalau dibalik berapa? 16,5 kalau dibalik 61. Kurang ajar. Oke lah, makasih atas Iya, obrolannya. sama-sama, Ya, di sama-sama. penghujung doa sebelum pulang tentunya, biar nanti dipulangkan sama Surotol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, monggo. Ya, Oke, sahabat Kelana Masa semuanya dimanapun berada, itulah sedikit tadi proses medumisasi ngobrol bareng Yono ya, yang memang mengaku dan katanya itu ayah daripada si Putri alias Putra. Memang nggak begitu meleset jauh apa yang diceritakan oleh Putri sebelum ini sahabat ya. Namun walaupun seperti itu, tadi saya sedikit mencoba kilas balik masa lalu dia guna untuk membersihkan sisa-sisa tabiat lamanya. Semua demi kebaikan dia, walaupun di awalnya terkesan kayaknya kok coba-coba dan main-main dari saya sahabat ya. Namun kita punya tujuan yang memang udah kita coba ya atur guna untuk kebaikan yang bersangkutan. Dan tak kalah penting juga tetap saya berpesan buat panjenengan semua yang menonton semua video-video mediumisasi dari kami. Ambil saja sisi benang merah supaya kita menambah wawasan. Kita bangsa manusia yang memang lebih sempurna derajatnya dari bangsa jin terkhususnya dalam hal ini sahabat ya. Coba kita jaga kemuliaan kita dengan cara menjaga kepribadian tetap dalam kebaikan dan berusaha guna untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan sampai tingkat maksimal sekemampuan kita masing-masing, supaya kita semua tidak kehilangan jati diri selaku manusia yang sempurna tentunya. Dalam hal ini, bila mana ada tutur sapa, bahasa ataupun perilaku dari saya selaku Al-Fakir, lahir dan batin, mohon maaf dan mohon dipangapunten. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.